Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi UAS konsep dasar biostatistika dengan materi pengertian ukuran variasi yang beranggotakan saya sendiri yaitu Arizal Randa dan rekan saya. Saya Ahmad Asalfianto. Saya Aditya Nanta. Saya Banja Tegar Suara Putra. Saya Usama Jainingrat. Baik, untuk pembahasan yaitu satu, pengertian ukuran variasi, dua, jenis-jenis ukuran variasi dibagi menjadi empat, yaitu satu, jangkauan atau range, dua, rata defisiasi, tiga, simpangan baku, empat, varians. Next. Pengertian ukuran variasi. Ukuran variasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana data tersebar atau beragam di sekitar nilai pusatnya. Dalam statistika, ukuran variasi memberikan informasi tentang keragaman atau perbedaan antara nilai-nilai dalam kumpulan data. Menurut Hasan, ukuran dispersi atau disebut juga ukuran variasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Jadi, dengan adanya ukuran variasi atau dispersi ini, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Next. Jenis-jenis ukuran variasi atau dispersi yaitu satu, jangkauan atau range. Menurut Hasan, jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data hingga nilai terkecil. Jadi jangkauan adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari serangkaian data. Adapun beberapa range data tunggal dan data kelompok. Data tunggal, jangkauan range data tunggal adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam kumpulan data tunggal. Untuk menghitung jangkauan data tunggal, Anda perlu menemukan nilai terbesar maksimum dan nilai terkecil minimum. Contohnya, jangkauan nilai terbesar ke nilai terkecil. Misalnya, jika kita memiliki data tunggal sebagai berikut 5, 10, 15, 20, 25, maka nilai terkecil adalah 5 dan nilai terbesar adalah 25. Jadi jangkauan data tunggal ini adalah 25 kurang 5, 20. Jadi data tunggal dalam contoh ini adalah 20. Next. Yang selanjutnya, data kelompok. Jangkauan atau range data kelompok mengacu pada perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam kelompok data. Dan untuk data kelompok ini, jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menjelaskan tepi kelas. Satu, jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik kelas terendah. Dua, jangkauan selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Contoh, mengurutkan data kelompok dalam urutan naik atau menaik, menentukan nilai terkecil dan nilai terbesar dalam data kelompok, menghitung perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Misalnya, jika kita memiliki data kelompok sebagai berikut 10, 15, 8, 20, 13, 17, 12, 9. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: mengurutkan data kelompok 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20. Nilai terkecil adalah 8 dan nilai terbesar adalah 20. Menghitung perbedaan 20 kurang 8 yaitu sama dengan 12. Jadi jangkauan data kelompok dalam contoh ini adalah 12. Selanjutnya, untuk pembaca materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu rata defisiasi. Rata defisiasi atau simpangan rata-rata adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data tersebar di sekitar rata atau nilai tengah. Rata defisiasi memberikan gambaran tentang seberapa jauh data tersebar di sekitar rata. Jika rata deviasi lebih besar, maka data cenderung lebih tersebar atau memiliki variasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika rata deviasi lebih kecil, maka data cenderung lebih rapat atau memiliki variasi yang lebih rendah. Next.
Data tunggal rata variasi. Data tunggal adalah jenis data yang terdiri dari nilai tunggal atau individu tunggal. Dalam teks statistik, data tunggal seringkali mewakili pengamatan atau pengukuran yang diperoleh untuk satu unit pengamatan atau individu. Contohnya, jika kita mengumpulkan tinggi badan individu-individu dalam suatu populasi, data tunggal akan terdiri dari tinggi badan masing-masing individu. Next. Di sini ada contoh soal. Sebuah toko elektronik mencatat waktu dalam detik yang dibutuhkan oleh 5 pelanggan untuk menyelesaikan transaksi pembelian mereka sebagai berikut. 10, 15, 12, 18, 20. Hitunglah rata dan variasi dari waktu-waktu tersebut. Langkah pertama, menghitung rata. Rata atau min adalah jumlah dari semua data dibagi dengan jumlah data. Rata 10 tambah 15 tambah 12 tambah 18 ditambah 20 dibagi 5. 5 ini adalah jumlah pelanggan. Jadi 70 dibagi 5 sama dengan 15. Jadi rata waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan adalah 15 detik. Langkah yang kedua, menghitung variasi. Variasi adalah rata-rata kuadrat selisih antara setiap data dengan rata. Yang pertama selisih 1, 10 dikurangi 15 sama dengan min 5. Selisih 2, 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Selisih 3, 12 dikurangi 15 sama dengan min 3. Selisih 4, 18 dikurangi 15 sama dengan 3. Selisih 5, 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Kuadrat selisih 1, min 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kuadrat selisih 2, pangkat 2 sama dengan 0. Kuadrat selisih 3, min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kuadrat selisih 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kuadrat selisih 5, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Untuk rumusnya yaitu variasi 25 ditambah 0 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 5 dibagi 5, yaitu 68 dibagi 5 sama dengan 13,6. Jadi variasi dari waktu tersebut adalah 13,6 detik pangkat 2. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Data kelompok variasi. Data kelompok di sisi lain adalah jenis data yang dikelompokkan ke dalam interval atau kategori tertentu. Data ini dihasilkan dengan mengelompokkan rentan nilai menjadi interval-interval atau kategori-kategori yang relevan. Pendekatan ini digunakan ketika kita memiliki banyak pengamatan atau data tunggal yang ingin kita rangkum menjadi beberapa kelompok agar lebih mudah dianalisis. Contoh soal. Sebuah toko pakaian mencatat tinggi badan dalam sentimeter dari 30 pelanggannya. Data tersebut dikelompokkan dalam interval tinggi badan sebagai berikut: 60 sampai 65, 66 sampai 70, 70 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85. Jumlah frekuensi masing-masing interval adalah 5, 8, 10, 4, dan 3. Hitunglah rata dan variasi dari data kelompok tersebut. Langkah 1, menghitung rata pada data kelompok. Kita menggunakan titik tengah dari masing-masing interval sebagai representasi nilai dalam interval tersebut. Titik tengah interval pertama dalam kurung 60 plus 65 bagi 2 sama dengan 62,5. Titik tengah interval kedua 66 tambah 70 bagi 2 sama dengan 68. Titik tengah interval ketiga 71 tambah 75 bagi 2 sama dengan 73.
titik interval keempat 76 sampai 80 bagi 2 sama dengan 78. Titik tengah interval kelima 81 tambah 85 bagi 2 sama dengan 83. Cara menghitung rata. Dalam kurung frekuensi 1 dikali titik tengah interval ditambah frekuensi 2 dikali titik tengah interval 2 ditambah frekuensi 3 dikali titik tengah interval 3 ditambah frekuensi 4 dikali titik tengah interval 4 ditambah frekuensi 5 dikali titik tengah interval 5 dibagi jumlah frekuensi total. Yaitu kita masukkan dengan nilainya, yaitu 5 kali 6 2,5 ditambah 8 dikali 6 8 plus 10 dikali 7 3 plus 4 dikali 7 8 plus 3 dikali 8 3 dibagi 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan ratanya ialah 312,5 ditambah 554 ditambah 730 ditambah 312 ditambah 249 dibagi 30. Rata sama dengan 2147,5 per 30. Dan ratanya 71.583. Jadi rata tinggi badan dari data kelompok tersebut adalah 71.583 cm. Langkah kedua, menghitung variasi untuk menghitung pada data kelompok. Kita menggunakan rumus variasi sebagai berikut. Dalam kurung frekuensi 1 dikali dalam kurung titik tengah interval 1 min rata pangkat 2 ditambah dalam kurung frekuensi 2 dikali titik rata dikali titik tengah interval 2 dikurangi rata pangkat 2 ditambah frekuensi 3 dikali titik tengah interval 3 dikurangi rata pangkat 2 ditambah dalam kurung frekuensi 4 dikali titik tengah interval 4 dikurangi rata pangkat 2 ditambah dalam kurung frekuensi 5 dikali titik tengah interval 5 dikurangi rata pangkat 2 dibagi jumlah frekuensi total. Kita masukkan nilai-nilai tersebut. 5 dikali 62,5 dikurangi 71.583 pangkat 2 dan seterusnya. Terus dibagi dari jumlah total frekuensi yaitu 30 sama dengan dalam kurung 5 kali min 9.083 pangkat 2 ditambah 8 dikali min 3.583 pangkat 2 ditambah dalam kurung 10 kali 1.417 pangkat 2 ditambah 4 dikali 6.417 pangkat 2 ditambah 3 dikali dalam kurung 11.417. Jadi rata tinggi badan dari kelompok tersebut adalah 71.583 cm dan variasinya adalah 35.022. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Varians data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, varians data tunggal mengacu pada variasi atau sebaran data dalam satu set data tunggal. Ini mengukur sejauh mana titik data individu dalam set data tersebut tersebar dari nilai rata-rata atau nilai pusat lainnya. Yang kedua ada varians data kelompok, mengacu pada variasi atau sebaran data dalam kelompok-kelompok atau kategori yang berbeda. Ini digunakan ketika data dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau interval, dan kita ingin mengukur variasi atau sebaran dalam setiap kelompok tersebut. Next. Berikut adalah contoh sederhana varians data kelompok. Misalkan kita memiliki data penjualan produk dalam ribuan dolar di toko A selama seminggu yang telah dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kelompok 1, 1-3, kelompok 2, 4-6, kelompok 3, 7-9.
dan jumlah penjualan dalam setiap kelompok adalah kelompok 1, 2, 1, dan 3, kelompok 2, 5, 4, dan 6, kelompok 3, 8, 7, dan 9. Langkah pertama dalam menghitung varians data kelompok adalah menemukan nilai rata-rata dalam setiap kelompok. Dalam kasus ini, nilai rata-rata dalam setiap kelompok adalah kelompok 1, buka kurung 2 tambah 1 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 2. Kelompok 2, buka kurung 5 tambah 4 tambah 6 dibagi 3 sama dengan 5. Kelompok 3, buka kurung 8 tambah 7 tambah 9 dibagi 3 sama dengan 8. Langkah kedua yaitu adalah menghitung selisih kuadrat antara setiap nilai dalam kelompok dengan nilai rata-rata kelompoknya dan kemudian menjumlahkannya. Dalam hal ini, selisih kuadrat adalah kelompok 1, 2 min 2 pangkat 2 ditambah 1 min 2 pangkat 2 ditambah 3 min 2 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kelompok 2, 5 min 5 pangkat 2 ditambah 4 min 5 pangkat 2 ditambah 6 min 5 pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kelompok 3, 8 min 8 pangkat 2 ditambah 7 min 8 pangkat 2 ditambah 9 min 8 pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jumlahkan selisih kuadrat tersebut untuk setiap kelompok, yaitu 3 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 7. Langkah terakhir adalah membagi jumlah selisih kuadrat dengan jumlah total data minus jumlah kelompok. Dalam kasus ini, jumlah data adalah 9, 3 kelompok dikali 3 data per kelompok. Dan jumlah kelompok adalah 3. Kita membagi 7 dengan 6, 9 min 3, hasilnya adalah 7 bagi 6 sama dengan 1,17. Jadi, varians data kelompok dalam ini adalah 1,17. Varians data kelompok memberikan gambaran tentang variasi atau sebaran dalam setiap kelompok. Semakin tinggi varians, semakin besar variasi data dalam kelompok tersebut. Next. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Jadi saya akan meneruskan materi dari rekan saya. Jadi materi yang selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana data tersebar dari nilai rata-rata. Simpangan baku mengukur variabel atau keragaman data dalam sebuah sampel atau populasi. Semakin besar simpangan baku, semakin besar pula variabel data. Sedangkan simpangan baku yang lebih kecil menunjukkan data yang lebih rapat atau homogen. Untuk rumus dari simpangan baku, S sama dengan bakar sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Di mana S adalah simpangan baku, X adalah setiap nilai dalam data, X bar adalah rata-rata data, sigma melambangkan perjumlahan dari semua nilai dalam data, N adalah jumlah total data dalam sampel. Lanjut. Untuk menghitung simpangan baku, langkah-langkah yang biasanya diikuti adalah sebagai berikut. Hitung rata-rata nilai tengah dari data. Caranya jumlahkan semua nilai dalam data dan bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah total data. Untuk selanjutnya, untuk setiap nilai dalam data, hitung selisih antara nilai tersebut dan rata-rata. Kemudian kuadratkan setiap selisih ini. Lalu jumlahkan semua nilai kuadrat selisih yang dihitung pada langkah sebelumnya. Lalu bagi jumlah tersebut dengan jumlah total data. Lalu ambil akar kuadrat dari hasil bagi di atas untuk mendapatkan simpangan baku. Lanjut. Jadi contoh soalnya, sebuah perusahaan memonitor produksi sejumlah pegawai dalam 1 tahun. Berikut adalah data produksi. 10 pegawai yang diukur dalam periode waktu yang sama, 23.
18, 20, 25, 28, 24, 22, 19, 21, 26. Hitunglah simpangan baku dari data produksi tersebut. Langkah pertama, hitung rata-rata data produksi. Ya, ini nanti dijumlahkan semua, lalu dibagi berapa pegawai tersebut. Untuk apa? Bisa dibaca di atas. Jadi untuk total semuanya 226 dibagi 10 menjadi 22,6. Langkah kedua, hitung selisih antara setiap data dengan rata-rata. Lalu kuadratkan selisih tersebut. 23 min 22,6 pangkat 2 sama dengan 0,16. 18 min 22,6 pangkat 2 sama dengan 21,16. 20 min 22,6 pangkat 2 sama dengan 6,76 dan seterusnya. Lanjut. Untuk langkah yang ketiga, hitung rata-rata dari hasil kuadrat selisih. Jadi untuk langkah yang ketiga 0,16 plus 21,16 ini tadi hasil dari yang langkah kedua. Jadi dijumlahkan semua, lalu dibagi 10 dari 10 pegawai tadi sama dengan 92,2 dibagi 10 menjadi 9,22. Langkah keempat, ambil akar kuadrat dari rata-rata hasil kuadrat selisih. Ini langsung kita pakar. Jadi hasil dari 9,22 pakar ini sama dengan 3,04. Jadi simpangan baku dari data produksi tersebut adalah sekitar 3,4 unit. Lanjut. Jadi ini langsung saja saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.